Tuhan, kami kembali memohon pertolongan-Mu agar Engkau sendiri yang memberi kekuatan baik kepada hamba-Mu di dalam keadaannya yang lemah, supaya Engkau yang menolong dia, dan kami juga semua supaya Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami akan berbicara lagi kepada kami. Biarlah firman-Mu tidak lewat begitu saja ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menanamkan firman-Mu dalam pikiran dan dalam hati kami, supaya firman itulah yang menjadi petunjuk, menjadi pedoman bagi kami dalam hidup kami. Mari Tuhan berkatilah kami kembali pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya sungguh kami dapat menangkap, dapat memahami isi hati Allah. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Ya, ini minggu terakhir dalam bulan misi pada tahun ini. Saya memilih nats dari Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kalau minggu lalu Injil ataupun pekerjaan Roh Kudus di Samaria, ini kita masuk ke Injil ke Makedonia atau pekerjaan Roh Kudus di Makedonia. Ya. Pekerjaan Roh Kudus ke Makedonia. Mari kita melihat ayat 1 sampai 12. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tiap kali kita membaca kitab kisah para rasul, kita harus mengingat ya, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-7. 7-nya itu
Kok aku jadi lupa? Iya, bahwa ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Iya, jadi Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi saksi. Sering di bagian lain kita membaca Roh Kudus diberikan untuk menyertai selama-lamanya. Roh Kudus diberikan menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus diberikan untuk mengajarkan seluruh kebenaran. Roh Kudus diberikan untuk mengingatkan apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Tapi kita jangan melupakan yang satu ini, bahwa Roh Kudus diberikan supaya kita bisa menjadi saksi. Dimulai bagi murid-murid dari Yerusalem, lanjut ke lebih luas, dan sampai ke ujung bumi. Iya. Dan nats yang kita baca ini tadi, ini kan sudah kita pelajari minggu lalu, Samaria. Ya, Judea, Samaria. Ya, ini adalah bagian ujung bumi. Bagi Rasul Paulus pada waktu itu, atau paling tidak pada zaman itu, ujung bumi mereka adalah Roma. Iya, ujung bumi mereka pada waktu itu adalah Roma. Mengapa? Karena Roma adalah ibu kota, dan semua negara-negara bagian ataupun jajahannya itu semua itu banyak negara di bawah Roma. Dan Makedonia ini sebenarnya tadi adalah suatu kota yang sering dikunjungi oleh orang Roma. Iya. Jadi Makedonia ini menjadi pintu masuk nanti ke Roma. Tapi ketika Paulus memberitakan Injil di Asia, tadi kita lihat di beberapa kota, ada tadi Derbe, ada Listra, di sana juga sebenarnya dia sudah melayani bukan orang Yahudi saja. Ya, sudah ada orang-orang yang bukan Yahudi yang dilayani di sana. Tapi biasanya dia selalu masuk ke sinagoge duluan, ke rumah-rumah ibadah orang Yahudi, karena sekalipun panggilan Paulus adalah kepada orang-orang non-Yahudi, dia tidak bisa melupakan orang-orang Yahudi. Maka kemanapun dia pergi, dia mencari sinagoge, semacam musola, bukan masjid gitulah. Bukan bait Allah yang besar, tapi yang kecil-kecil. Dia pergi ke sana, dan di sana dia akan memberitakan Injil. Ya, dan di kemungkinan besar di Listra ibu daripada Timotius, nenek dari Timotius mendengar Injil, dan mereka menjadi percaya. Ya, dan mereka lah yang mengajarkan kepada Timotius firman Tuhan dari sejak kecil. Ya, tapi pertobatan Timotius besar kemungkinan adalah lewat pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus. Walaupun bibit-bibitnya itu awal mulanya adalah dari orang tuanya, dari ibunya dan dari neneknya. Ayahnya tidak disebutkan, bahwa dia pemeluk agama Yahudi pun tidak disebut. Jadi besar kemungkinan ayahnya betul-betul tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ini pernikahan campuran antara Yahudi dengan Yunani. Ya, tetapi di tengah perjalanan itu ibu dari Timotius menjadi percaya, neneknya juga menjadi percaya. Tapi bapaknya sampai waktu yang dituliskan di sini tetap belum menjadi percaya. Tapi tidak menjadi halangan bagi ibunya, walaupun suaminya belum bertobat, belum kenal Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada keturunannya.
Iya, dan puji Tuhan kalau kemudian Timotius ini menjadi percaya. Mengapa Timotius harus disunat? Ketika Paulus ingin membawa dia dalam hidup pelayanannya, bukankah tidak ada hubungan sunat dengan keselamatan? Ya, tapi mengapa dia harus disunat? Supaya dia tidak menjadi batu sandungan ketika nanti dia pergi bersama-sama dengan Paulus. Karena setiap kali Paulus nanti pergi ke orang-orang Yahudi, mereka kan udah kenal bapaknya. Bapaknya orang Yunani, bapaknya orang kafir, bapaknya orang tidak percaya. Ya, lalu ini akan menghalangi Injil itu masuk kepada orang Yahudi. Karena itulah maka Timotius tadi disuruh untuk disunat. Jadi sunat yang dilakukan oleh Timotius itu bukan untuk keselamatan, bukan pengudusan juga bukan. Sunat ini dilakukan pada waktu itu ya terhadap Timotius supaya ketika dia dibawa-bawa oleh Paulus ke daerah-daerah yang lain, ya dia tidak akan menjadi batu sandungan. Jangan karena dia Injil nggak bisa masuk, ya. Jadi kita lihat dalam hal yang tidak prinsipil, ya, itu harus ada kebebasan. Ya, kalau dia melayani orang Yahudi, ya dia memang harus disunat supaya Injil bisa diterima oleh orang Yahudi. Ya, maka firman Tuhan berkata, di tengah orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Di tengah orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Tidak berarti di tengah preman kita menjadi preman, tidak berarti di tengah penjudi aku pun ikut berjudi, di tengah orang berzina aku ikut berzina supaya Injil masuk. Ini sudah penafsiran yang salah. Iya, ini tadi hanya soal budaya yang tidak tidak ada hubungannya lah dengan dosa, tidak ada hubungannya dengan kenajisan, tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang tidak bisa membawa orang ke sorga. Ya, jadi ada orang ya di pantai memberitakan Injil. Di pantai kan semua orang pakai baju pendek gitu. Ya, kan nggak mungkin dia pakai jas di pantai. Sudah panasnya minta ampun ya kan. Ya, pasti dia adaptasi soal baju, tapi tidak mungkin juga saya rasa dia akan buka ya. Artinya dengan baju terbuka supaya Injil bisa dibawa, saya rasa tidak senorak itulah. Artinya ada batasan-batasan yang bisa diterima. Ya, saya harap ini menjadi jelas. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, kadang-kadang dia di satu tempat tidak sampai setahun. Dia hanya di sana beberapa bulan. Dalam perjalanannya yang pertama juga perjalanannya yang kedua. Ya, dan yang ketiga ya. Iya, dia di sana hanya sekian lama saja. Iya, nanti pindah lagi ke tempat lain. Jadi tidak bisa juga kita bilang kalau misi ini orang sudah pergi mati di situ dia, enggak. Ada yang memang misi yang short term namanya. Short term itu misi jarak pendek, iya. Ini yang sering disalahpahami karena ada orang jalan-jalan pun jadi dipikirnya adalah misi. Padahal dia ngapain ke sana? Jalan-jalan, mau menikmati udara, pantai. Lalu dia buat alasannya dari gereja apa? Melakukan misi jarak pendek. Padahal sebenarnya dia ngapain? Jalan-jalan. Makanya kalau buat mission trip gitu jarak pendek, aku berpikir ini efektif enggak? Kesana sebenarnya mau jalan-jalan atau memang mengerjakan ya pemberitaan Injil. Dan kita harus ingat juga kalau kita melakukan misi jarak pendek, kan ada orang yang misi jarak panjang ada menetap gitu ya, ada yang demikian. Jadi jangan nanti karena semangatnya yang jarak pendek ini, ya kan? Yang jarak pandang tadi pendekatan dulu ya, selain berdoa pendekatan kayaknya lama lah baru Yesus ini bisa dibicarakan. Jadi pendatang ini karena dia nggak lama di sana,
dia mau bagaimana? Pak Pu gitu. Jadi terakhir setelah dia pergi tutup pelayanan itu. Mengapa? Karena dia membuatnya menjadi kacau. Iya, jadi ini harus betul-betul diperhatikan. Ketika kita datang ke satu tempat di mana orang lain sudah masuk, jangan sempat kita merusakkan pekerjaan Tuhan yang sudah Dia kerjakan di situ. Dengan kedatangan kita, padahal motivasi yang datang tadi semangat gitu. Tapi dia tidak tahu, ya, itu akan merusak atau itu akan menguntungkan bagi pekerjaan Tuhan di masa depan. Biasanya misi short term ini kalau tidak ada hikmat di situ, itu yang banyak merusakkan pekerjaan Tuhan. Mengapa? Ya, karena seperti itu tadi, tidak ada hikmat, tidak perhatikan lingkungannya seperti apa, bagaimana metode pendekatannya di situ. Kita di Medan memberitakan Injil tentu beda dengan kalau kita pergi, katakanlah ke Tibet sana, atau ke India bagian utara. Berbeda. Tidak bisa pendekatannya sama. Saya saja dulu ke Langkat pendekatannya berbeda. Ya, saya di sana pakai baju gini lah. Ya memang seperti ini saya dulu ya. Pakai baju gini, rok panjang atau celana panjang. Ya, pada waktu acara tertentu nanti saya bisa juga pakai selendang. Ya, karena semua lingkungan pada masa itu sekarang sih enggak seperti itu kali lagi. Tapi awal-awal dulu lingkungan kami memang semua itu selain orang India. Iya, jadi kami harus adaptasi. Pakaian itu enggak menjadi masalah. Ya, jangan karena pakaian Injil tidak bisa masuk. Makanya di lingkungan yang saudara sepupu enggak mungkin kita motong babi situ. Karena itu akan menutup Injil masuk. Ya, makanya kayak Mama William ini bagusan enggak usah pernah makan babi di rumah. Iya, supaya anaknya akan melihat kesalehannya. Dan menghargai itu gitu. Tapi kadang kan kita berkata gini, masa sih kebebasanku dibatasi? Ini kan kebebasanku, terserah aku gitu. Kan banyak kita ngotot dengan soal, ya apa salahnya aku buat gitu ya kan? Iya, inilah dia ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh belajar. Bagaimana caranya supaya bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagaimana caranya? Lain lubuk, lain ikannya. Lain lingkungan yang kita dekati, lain juga metode pendekatannya. Iya, kepada orang-orang tertentu kita bisa langsung, kemana kamu kalau mati? Ya, bisa. Tapi tidak semua lingkungan kita langsung bilang, kalau mati kemana? Ya kan, ini mau apa? Mau bunuh saya atau mau ngapain? Mau bacok atau ngapain ini kan gitu ya. Jadi harus kita benar-benar bisa membaca environment ya. Lingkungan seperti apa yang sedang kita dekati itu. Itu dalam hal misi. Jadi Paulus masuk ke sinagoge atau ke tempat-tempat kecil dulu. Baru dari situ nanti dia masuk pendekatan terhadap yang lain. Seperti itu. Jadi kita juga kalau memberitakan Injil, berPI pribadi kepada orang, ya siapa dia, bagaimana latar belakangnya, bagaimana kita bisa masuk ke dia. Iya, kita harus memiliki pendekatan yang baik. Ada yang memang harus lambat, bersahabat dulu. Saya ingat saya waktu masih kerja sebagai guru ya, ada teman-teman saya guru-guru gitu ya, yang kepercayaan berbeda gitu. Iya, jadi kita ini membangun hubungan. Ya, akhirnya kita bisa saling share, dia bisa berbicara tentang kepercayaannya dengan bebas. Saya juga mau mendengar. Jadi bukan saya saja yang didengar, saya juga bisa mendengar orang. Supaya dengan mendengarkan dia, saya akan memahami siapa dia. Bagaimana, apa yang dipegangnya. Sambil terus berdoa dalam hati, bagaimana Tuhan meruntuhkan tembok-tembok ini. Bagaimana cara masuknya. Supaya akhirnya bisa masuk dan orang menerima kebenaran. Kadang-kadang orang bukan tidak menerima kebenaran, dia menolak kita duluan. Karena cara-cara kita yang tidak ada hikmat di sana. Iya. Jadi ada orang gak bisa datang kepada Injil bukan karena Injil itu tidak baik. Karena orang yang menyampaikannya itu
metodenya, cara pendekatannya kurang tepat. Iya, jadi disinilah kita harus belajar. Jadi kenapa Yesus datang dari surga ke dalam dunia jadi manusia? Iya, dalam rangka misi. Kalau dia nggak jadi manusia, kayak mana ngomong sama manusia coba? Dan bagaimana kalau dia lahir di tempat yang istana? Bagaimana bisa dia mendekati orang yang di bawah? Gak bisa sama sekali. Iya, jadi dia memang harus menjadi sama dengan orang yang hidup pada zaman itu. Iya, dan dia memakai baju mereka juga. Dia memakai bahasa mereka juga. Iya, sejauh itu tidak dosa, iya. Dia memakai cara hidup mereka. Iya, dia ikut makan roti kan? Iya, dia ikut kebiasaan makanan mereka, dia ikut itu. Jadi bukan sesuatu yang mudah, tapi juga tidak sesuatu yang sukar. Asal ada kerelaan dari orang untuk menjadi sama dengan orang lain yang dia mau tuju seperti itu, yang dia mau capai. Kalau kita terlalu tinggi, orang kayak gini nalang, orang dia gitu kok. Iya, makanya kadang-kadang kita susah mengadakan pendekatan karena kita menempatkan diri kita di atas orang. Kita menjadi pemimpin bukan pengajar. Kita tidak menempatkan diri menjadi sesama. Yesus menjadi sesama bagi manusia. Iya, tidak ada orang pada zaman itu yang merasa, oh jangan didekati, dia terlalu tinggi. Gak ada. Maka siapapun, kalangan manapun bisa datang kepada dia, ya, bisa mendekati dia. Iya, dan gak ada juga orang terlalu rendah itu nggak boleh didatangi, nggak ada juga. Iya, memang benar-benar ya menjadi sama, selevel, ya, menjadi sama dengan orang-orang yang didatangi itu. Iya, jadi misi itu kita tahu ada misi 0 ya. Misi 0 itu adalah kepada sesama suku yang bahasanya sama, budayanya sama, ya. Kebiasaan-kebiasaan sama, itu misi 0 namanya. Tapi yang M1 itu misi yang 1 itu biasanya kepada orang mungkin bahasa sama tapi budayanya sudah berbeda. Saya ketika masuk ke Langkat itu M1 karena budaya Langkat dengan budaya Karo di Gugung sana itu berbeda. Walau bahasa masih sama, budaya udah beda juga, cara hidup berbeda juga, ada hal-hal tertentu dalam hidup mereka yang juga berbeda gitu. Iya, kalau M2 itu kita sudah masuk ke dalam misi yang bahasanya sudah beda, budayanya juga sudah beda, ya, semuanya beda. Jadi ada M0, M1, M2, M3 sampai yang tersukar yang segala-galanya berbeda. Gak ada dari segi dari segi persamaan gak ada apapun yang sama. Bahasa gak sama, budaya gak sama, cara makan pun gak sama, cara berpakaian pun semuanya beda. Inilah misi yang bagian yang belum selesai sebenarnya. Kalau kita pernah mendengar Injil harus sampai ke seluruh dunia, tinggal bagian M yang 5 ini atau berapa ya, inilah yang belum sampai. Kalau M1 ini kan sudah banyak orang sesuku kita datang kepada Tuhan. Atau suku kita yang beda budaya juga sudah banyak. Iya, suku lain tapi masih satu rumpun, satu induk kayak Batak gitu kan. Iya, sama-sama Batak tapi bahasanya udah beda ya kan. Tapi masih ada hal-hal yang sama. Itu sudah, iya. Yang paling ujung tadi yang segala-galanya beda, inilah yang belum selesai. Diharapkan selesai pada zaman ini sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, dan misi ini sekarang kan dilakukan. Kita bersyukur juga ya kan untuk orang-orang yang menjadi TKI. TKI ini masuk ke negara-negara tertentu, kalau mereka orang percaya, cara hidup mereka kan akan dilihat.
apa yang mereka yakini juga itu akan kelihatan gitu. Iya, dan iya, lebih banyak dari misionaris yang menghususkan diri untuk menjangkau, ya, lebih banyak bisa dijangkau oleh orang-orang yang bekerja di lapangan seperti itu untuk menjangkau orang lain. Iya, ini saya nggak bisa bicarakan banyak karena ini direkam. Nanti dibuka orang ini kurang baik. Mungkin kita ada pemuritan atau apa nanti suatu saat ini kita bahas secara lebih dalam. Tapi yang jelas maksud saya supaya mata kita tidak tertutup untuk melihat betapa Allah sangat mengasihi semua manusia dari segala suku bangsa. Kita mulai dari yang sesuku dengan kita. Ya kan, ini kan paling mudah, bahasa kita sama, nggak ada lagi belajar bahasa baru gitu, nggak ada. Belajar makanan baru, nggak ada. Ya, belajar bagaimana budaya mereka, bagaimana masuk, nggak perlu. Karena budayanya sudah kita tahu, karena itu budaya kita gitu. Kita bisa masuk dari sana. Iya, jadi Paulus tadi sudah masuk ke Asia, sebenarnya dia masih ingin masuk ke Asia lagi, lebih dalam. Tetapi tadi firman Tuhan berkata bahwa Roh Yesus melarang, tidak mengizinkan. Jadi kita melihat bukan juga kemana kita mau, ya, bukan juga kemana Paulus mau ke sana pergi saja. Enggak, dia harus pergi ke tempat di mana dia dipimpin oleh Roh Kudus. Asia masih banyak belum dijangkau. Iya. Tapi ketika dia mau merambah lebih dalam, Tuhan melarang. Karena kalau dia nanti masuk lebih dalam, saya rasa setelah saya artikan, ya pasti nanti Injil ini berhenti di Asia. Karena Asia belum siap untuk membawa Injil ke seluruh bumi. Iya, tidak ada kapasitas mereka untuk berangkat dari Asia ke seluruh bumi. Iya. Tetapi kalau Injil ini sampai ke Eropa memiliki potensi, ya, bukan saja oleh karena kemampuan, bukan saja oleh karena pada waktu itu jalur lintas, ya, jalur darat, jalur lintas, juga jalur laut, ya, seperti itu, ya, ini sudah ada gitu. Dan mereka juga punya kemampuan untuk, artinya kalau masuk ke budaya lain, belajar budaya lain, bagaimana bisa memasukkan apa yang menjadi inti Injil dalam budaya yang mereka jangkau. Itulah sebabnya kita melihat tadi di sini Tuhan melarang meneruskan lebih dalam ke Asia. Dan ya, dalam hal pimpinan Tuhan tadi akhirnya mereka mengerti, mungkin ikut Lukas di sini ya, karena Paulus kan bukan orang yang sehat. Iya. Mungkin tabib Lukas menyertai dia karena yang nulis kisah para rasul ini kan Lukas dan dia menggunakan kata kami. Jadi besar kemungkinan dia ikut dan mungkin ada beberapa orang percaya lain termasuk tadi Timotius yang mau diajak ikut dalam perjalanan. Iya, jadi ini mereka akan menuju kepada daerah yang Tuhan pimpin. Dan Tuhan ya memberikan penglihatan. Ada orang di Makedonia berseru-seru, menyeberanglah kemari, datanglah kemari gitu ya. Iya, dan mereka yang telah percaya tadi, bukan satu orang ini, mereka bersama-sama ya mengerti maksud roh yang sama. Bahwa mereka harus berangkat ke Makedonia. Makedonia ini adalah daerah Eropa ya. Kesanalah harus pergi. Pada zaman itu naik apa ya? Gak ada pesawat terbang. Iya, jalan kaki ya kan. Iya, naik kereta kuda kalau ada. Ada jalan yang pakai apa? Kapal sebentar lalu nyambungnya nanti bukan ada bus. Iya. Motor si bayak kuala. Segantang beras minakna, ya kan, jalan kaki atau kalau ada tadi kendaraan keledai atau apa yang ada,
Ya, tapi kita nggak pernah baca Paulus naik keledai ya, naik kuda gitu, kayaknya nggak pernah. Kebanyakan dia berjalan kaki. Ya, jadi seperti itulah Injil tadi tidak bisa berhenti. Tidak bisa berhenti di Yerusalem, tidak bisa berhenti di Judea Samaria, tidak berhenti, ini harus lanjut, tidak bisa berhenti di Asia. Iya. Setelah Timur Tengah, Asia ya, terus harus lanjut ke seluruh bagian bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Iya, jadi kalau kita lihat dari kisah dari Paulus, dia ke Makedonia. Iya, dan dia nanti melayani di Filipi, kota pertama. Ada nanti Lydia, penjual kain ungu di sana, menjadi percaya. Dia dengan orang-orang yang di rumahnya. Ada perempuan yang ada roh tenung, menjadi percaya. Lalu kemudian mereka ditangkap, masuk ke dalam penjara. Iya, dan ketika Paulus dan Silas bernyanyi di penjara itu, ya, maka terjadi gempa bumi. Orang-orang di penjara itu terlepas. Dan kepala penjara takut dia akan dihukum karena dia tidak sanggup menjaga orang-orang tahanan. Dia mau bunuh diri, tetapi Paulus bilang kepada dia, jangan bunuh dirimu, kami semua masih ada di sini. Jadi kepala penjara kemudian dilayani, keluarganya dilayani, mereka bertobat. Inilah cikal bakal jemaat yang ada di Filipi. Iya, baru dia lanjut lagi nanti dengan kota-kota lain di sekitar Eropa itu. Setelah itu baru dia ditangkap. Iya, baru nanti terakhir dia dibawa ke Roma, bukan sebagai orang bebas, tetapi sebagai orang tahanan. Tapi dia mengerti dia tahanan, bukan tahanan pemerintah. Yang dia mengerti dia adalah tahanan Roh Kudus. Karena Roh Kudus mau dia sampai ke Roma untuk memberitakan Injil di ibu kota. Iya, maka ketika di Roma dia meminta ya kan, supaya bisa dia menyewa sebuah rumah di luar sebagai tahanan luar. Dan sebagai tahanan luar banyak orang Yahudi yang datang ke sana, Injil disampaikan. Tapi bukan saja orang Yahudi, orang-orang Roma, orang-orang Yunani datang kepada dia. Dan ada cukup banyak ketika dia status narapidana, orang sampai kepada keselamatan. Bahkan ketika dia berada di dalam pun ada orang-orang yang sampai kepada keselamatan. Bukan dari antara orang Yahudi saja, tetapi dari juga orang-orang Yunani, orang-orang bangsa di luar Yahudi. Roma, ujung bumi bagi Paulus. Sekarang kita, di manakah ujung bumi kita? GKMI kasih anugerah. Di mana ujung bumi kita? Tuhan membawa kita ke beberapa daerah. Kita bersyukur Injil diberitakan memang masih kecil-kecil, tapi kita bersyukur ada orang menjadi percaya. Kita pernah mengirim misi ke Aceh selama sekian tahun ketika Doris dan Nathanael menjadi utusan Injil GKMI kasih anugerah. Sudah lama sekali itu. Dan setelah mereka selesai di Aceh, sekarang mereka menjadi mentoring untuk ULB, yaitu orang-orang yang di pelosok-pelosok menjadi hamba Tuhan, yang perlu dikuatkan, yang perlu dihiburkan. Iya, jadi katakanlah mereka seperti orang merawat orang sakit. Jadi jangan berpikir bahwa hanya jemaat yang sakit, hamba Tuhan pun banyak sakit. Nah, bukan sakit fisik, maksud saya sakit jiwa ini. Bayangkan melayani di daerah, kalau nggak ada buahnya, bagaimana pergumulan dalam batin? Bagaimana pergumulan di dalam hati? Iya, belum lagi seperti yang pernah kita dengar dalam film yang ke China itu ya. Iya, udah dilayani, satu keluarga bertobat. Iya, setelah berapa lama balik lagi ke penyembahan berhalanya coba. Sampai bapak itu bilang apa? Entahlah kindaku jenda. Entah bukan ke sini. Sehingga udah ada rencananya untuk keluar dari daerah itu. Tapi puji Tuhanlah karena orang-orang backup di belakang terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Maka keberhasilan lapangan bergantung kepada doa orang yang
di daerah mengutus. Kalau orang yang di daerah mengutus ini nggak banyak berdoa, di sana nggak banyak hasil. Itulah yang terjadi pada Fraser itu ya. Iya, tidak ada hasil malah. Yang ada pun balik lagi ke kuasa gelap, balik ke penyembahan berhala itu gitu. Sehingga ada dalam hatinya, tahu bukan di sininya wilayah yang Tuhan bawa aku gitu. Ada sudah niatnya untuk keluar dari sana. Tapi tim doa yang di belakang ini, ibunya bersama beberapa teman-temannya yang kemudian bertambah. Dan kalau dulu doa mereka, doa yang iblis pun tidak takut, biasa-biasa saja. Tapi kemudian mereka berdoa, berperang. Iya, dan mereka dengan sehati, dengan serius. Ya, saya tidak tahu berapa jam mereka gunakan untuk berdoa tiap-tiap hari. Tapi yang jelas itulah membuat suasana di China berubah. Dan orang-orang kemana ya pergi gitu cerita, orang terbuka gitu. Dan akhirnya orang sampai kepada keselamatan. Sampai kepada keselamatan. Ya, sehingga ketika Fraser meninggalkan wilayah itu, bukan puluhan ribu, lebih dari puluhan ribu orang di wilayah China yang dianggap tadi tempat yang salah hanya ini gitu ya kan. Itu akhirnya ya sampai kepada keselamatan. Iya, jadi pekerjaan Injil di daerah Porsea dan lainnya ini tergantung kepada doa orang percaya yang ada di Medan ini. Kalau kita hanya berdoa iblis pun tidak takut, mau bagaimana di sana terjadi terobosan. Ya, maka harus kita berdoa dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih intens berperang. Karena dimanapun ya dunia ini, iblis kan sudah merasa berhak di situ. Dia punya kaki, dia punya kuasa. Dan dengan kekuatan manusia tidak bisa itu bisa dikalahkan. Harus dengan kuasa roh Allah yang bekerja dengan sangat hebat, baru roh-roh di daerah itu bisa ditundukkan. Dan orang-orang lapar dan haus akan kebenaran dan datang kepada Tuhan. Jadi doa kita hari Senin itu tidak cukup. Kita harus punya doa pribadi, kita punya doa keluarga-keluarga kita. Ya, bagi perintis-perintis kita yang ada di daerah. Kita harus berdoa supaya Injil itu bisa diterima. Dan orang-orang bisa sampai kepada keselamatan. Baik PI-PI pribadi kita. Kalau kita berdoa biasa-biasa saja nggak bisa menjangkau apa-apa. Makanya banyak kali kita capek. Melayani. Lah jadi. Nggak jadi dia. Iya, jadi ini yang harus kita belajar. Ada beberapa tadi ya. Iya, tidak boleh Injil tadi berhenti. Tidak boleh pekerjaan Roh Kudus berhenti di satu tempat. Itu harus terus bergerak sampai genap. Dari seluruh suku bangsa akan ada wakilnya di surga. Apakah kita begitu egois, kita makan banyak sementara orang lain tidak pernah mendengar. Tapi kita tidak berani, kita menutup mulut, malu, takut ditolak, dan kita tidak cerita. Kalau saudara menutup mulut, saudara menutup pintu kerajaan surga. Karena kalau kita berbicara, pintu itu terbuka, kesempatan itu ada. Roh Kudus akan meyakinkan orang, sehingga orang boleh sampai kepada keselamatan. Jikalau orang juga dulu menutup mulut, tidak berbicara, kita semua ada di mana? Kita ada di mana? Iya, tapi karena orang memberikan dirinya, memberikan waktunya, memberikan air matanya, doanya, dan memberikan firman untuk diberitakan, sehingga kita bisa mendengar, sehingga akhirnya kita bisa disentuh, ya hati kita terbuka oleh pekerjaan Roh Kudus, dan akhirnya kita bisa percaya dan sampai kepada keselamatan. Freely you have received, freely give. Dengan cuma-cuma engkau telah menerima anugerah, keselamatan, Injil itu. Dengan cuma-cuma
bagikanlah itu. Karena Tuhan tidak mau itu hanya di Yerusalem, di Judea Samaria. Tuhan mau itu sampai ke ujung-ujung bumi. Walaupun ujung bumi tadi Paulus adalah Roma dan dia harus masuk ke dalam sebagai narapidana. Tapi dengan cara apapun Injil itu harus sampai. Yang penting Paulus tidak berdosa. Saya baru mendengar kabar semalam ketika tiba dari retreat pemuritan. Ada suami istri hamba Tuhan yang melayani di Haiti dibunuh. Sepasang suami istri. Gambarnya dikirimkan itu kira-kira usianya menurut saya masih 30-an. Suami istri. Ayahnya mengirim topik doa di grup. Ada satu grup yang saya ikut masuk di dalamnya. Ayahnya mengirim berita ini. Bahwa anak saya Sianu yang selama ini melayani di Haiti dibunuh. Saya memang sedih. Mendengar berita itu aja, air mata saya sudah mengalir gitu. Tapi saya berpikir lagi, kadang kalau terjadi kematian seperti itu, mengapa Tuhan tidak melindungi? Ini kan sering muncul sebuah pertanyaan. Iya, tapi kembali lagi kita kepada Yohanes Pembaptis. Mengapa dia boleh ditangkap? Kenapa dia boleh mati? Karena memang bagiannya sudah selesai. Dia hanya pembuka jalan. Dan Yesus yang akan melanjutkannya. Ini pun saya hanya menulis kalimat sedikit saja. Ya, karena penghiburan apa yang bisa menghibur saya pikir. Mereka tahu anak dan menantu ini sudah berangkat bersama Tuhan di sorga. Kata penghiburan apa yang bisa menghibur? Hanya Roh Kudus yang bisa menghibur dan menguatkan. Saya hanya menulis di mana martir, di mana benih manusia mati karena Injil. Pasti di situ akan ada orang-orang yang di sana itu yang akan menjadi percaya. Harus adanya memang pengorbanan hingga orang bisa sampai kepada menerima kabar baik itu. Ya, ini pun saya ingat air mata saya masih mengalir ya. Ya, tapi sudah sampai di situlah bagian mereka. Yang penting mereka sudah taat di usia muda. Kalaupun hanya usia sekitar, kalau saya tidak salah sekitar 30-an saja. Tapi mereka telah memberi diri mereka. Mereka telah menaati Tuhan. Mereka sudah mengikuti panggilan itu. Ya, kita hanya perlu berdoa supaya orang-orang yang dia layani di sana akan ada yang teguh imannya. Dan akan melanjutkan obor ini. Karena Injil tidak akan pernah berhenti. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak kemelaratan. Tidak penjara. Paulus tidak bisa dihentikan. Roh Kudus yang bekerja memakai dia tidak bisa dihentikan hanya karena dia terikat oleh penjara. Tidak ada bisa menghentikan. Tidak ada apapun. Kematian akan menghentikan? Tidak. Lihatlah bagaimana dulu di Irian saya itu. Orang-orang yang pergi ke sana itu ditombak dan mati. Anaknya kembali lagi ke situ untuk cerita tentang Tuhan yang sama yang diceritakan oleh ayahnya. Injil tidak akan pernah berhenti. Saudara-saudara, ya bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita sudah sering dengar Injil, entah matinya kamu nanti dalam dosando, karena kamu tidak pernah sampai kepada keputusan. Tapi entah kamu nanti ke neraka pun, tidak ada lagi hutang yang belum kami bayar. Kami sudah membayarnya dengan air mata kami, dengan tenaga kami, dengan hidup kami, dengan firman yang kami beritakan.
Cuman saya berdoa, berilah dirimu untuk diperdamaikan dengan Allah. Jangan keraskan hatimu sebelum pintu tertutup. Bertobatlah. Tidak ada gunanya kamu hidup mudah di dunia ini tapi ditolak oleh Tuhan. Tidak ada gunanya kamu senang-senang menikmati kalau akhirnya Tuhan menolak. Hidup di bumi ini hanya pendek, 100 tahun pun gak ada. Hidup kekal itu kekal sampai selama-lamanya. Panggilan Makedonia, Injil sampai di Eropa. Dan dari Eropa lah Injil masuk ke Afrika, kembali ke Asia Tenggara pun termasuk. Ya, karena Jerman itu kan bagian dari Eropa. Belanda itu bagian dari Eropa. Iya, orang yang berangkat ke daerah Batak Toba sana yang dimakan oleh orang Batak itu ya. Itu dari Eropa. Iya, mereka makan. Tetapi tetap juga masuk lagi. Siapa yang masuk? No mention ya. Yang dimakan itu malah gak terkenal lagi namanya. Tapi sebenarnya karena pengorbanan mereka, tanah Batak itu bisa mendengar Injil. Cuma sayang, kita melihat bahwa masih ada yang belum dalam terpengaruhi. Sehingga mereka ya masih lebih tinggi budaya daripada Tuhan. Padahal mana lebih tua, budaya atau Tuhan? Ya pastilah Tuhan lebih tua. Karena dia ada dari sejak kekekalan. Budaya ada sejak manusia ada, peradaban ada. Tetapi Tuhan mulai dari kekekalan. Jadi bukan lebih tua adat daripada Tuhan. Tuhan lebih tua. Dan karena dia menciptakan manusia, setelah air bah berkelompok-kelompok, maka kelompok-kelompok ini memiliki budayanya sendiri. Tapi karena mereka sudah jauh dari Tuhan, budaya yang dari Tuhan ini lenyap. Muncullah yang dibuat oleh manusia. Inilah diwariskan, inilah dipegang-pegang. Tapi Kristus sudah datang. Supaya apa? Terjadi lagi pembaharuan. Pembaharuan cara hidup, pembaharuan semuanya. Ya, karena Kristus mau kita akan hidup selamanya. Di sini ini hanya latihan untuk hidup di sorga. Di sini ini hanya sementara. Ya, mari kita melihat rencana kerja Allah yang sungguh luar biasa. Roh Kudus turun, Yerusalem, Judea, Samaria, ya, ujung bumi, Asia, Eropa, dan dari Eropa masuk lagi ke bagian Asia yang lain, ya, Asia Tenggara, Asia Timur, seperti itu ya. Iya. Dan sekarang penginjilan zaman akhir ini dari satu tempat ke tempat lain gak ada lagi kita melihat harus dari Eropa ke Asia. Dari Asia pun sudah ada kemana-mana. Iya, dari Amerika kemana-mana, dari Timur Tengah kemana-mana. Iya, dari satu tempat ke tempat lain tergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Dan kita harus mengerti bahwa ini tadi ada jenis-jenis misi yang berbeda-beda sesuai dengan target. Iya, dan kita juga harus mengingat tidak semua misi di satu tempat sampai mati, tidak semua. Ada yang seperti itu, ada yang misi jarak pendek. Ya, tetapi ada juga Paulus di Efesus selama ya beberapa tahun. Mungkin itu tempat terlama Paulus ada, yaitu di Efesus. Mungkin sampai sekitar 3 tahun. Iya, tapi di tempat lain dia tidak pernah sampai 3 tahun. Iya, jadi kalau dulu murid-murid Yesus itu kan ke berbagai tempat ya. Sampai ke India bagian selatan gitu ya. Iya, Thomas sampai ke sana ya, yang lain ke negara-negara lain, ada yang ke Saudi Arabia ya, kemana saja ya. Jadi ini memang menunggu penggenapannya. Sekarang obor itu ada di tangan kita orang percaya. Iya, ini akan bergerak kemana? Dari gereja ini kemana saja? Iya,
Kalaupun Mei tidak meyakini untuk tinggal di pertumbukan, bukan berarti dia tidak hidup lagi untuk Tuhan. Bukan berarti dia tidak hidup lagi untuk misi. Cuma harus dicari tahunya kemana. Kalau memang bukan di sana, di pertumbukan, harusnya ada tempat lain di mana Tuhan akan menempatkan mereka supaya Injil itu masih bisa diteruskan ke bagian yang Tuhan tentukan. Saya tidak tahu apakah pernikahannya ini akan membuka pelayanan di India. Karena India bagian utara itu adalah India yang paling gelap. Sampai hari ini pembunuhan terhadap orang percaya masih ada. Sampai detik ini masih ada. Iya, dan saya pernah menawarkan ke India Utara itu. Saya tanya, apa kalian siap? Iya, tapi suaminya berkata, saya tidak siap untuk mati di utara. Iya, mungkin karena gak ada Tuhan bicara. Jadi kalau Tuhan gak bicara kan gak mungkin kita masuk ke tempat di mana Tuhan tidak memimpin. Harus kita masuk ke tempat di mana Tuhan memimpin. Supaya entah kita mati pun kita mau tahu kita mati di dalam Tuhan. Tapi kalau kita masuk ke tempat di mana Tuhan tidak memimpin, kita tidak tahu kita mati itu karena Tuhan atau karena apa, kan sedih. Iya, jadi inilah dunia milik Tuhan yang harus diterangi. Untuk itu Kristus mati. Adalah satu kehormatan walaupun ada penderitaan kalau kita dipakai oleh Tuhan. Walaupun ada penderitaan. Saya dulu bilang sama Tuhan, 2 orang saja Tuhan, orang di Langkat itu selamat. Aku siap meninggalkan pekerjaanku. Aku tidak minta banyak, 2 orang saja. Kalau itu bisa pindah mereka dari dalam maut ke dalam hidup dengan Tuhan memakai hidupku, I am ready gitu. Saya siap. Iya, dan puji Tuhan, bukan 2 orang saja. Cukup banyak orang akhirnya berbalik. Tapi itu pun bukan karena aku. Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Bukan saja anugerah keselamatan. Bisa mengambil bagian dalam jantung hati Tuhan. Itu pun anugerah. Itu hak istimewa. Jangan anggap itu beban kalau kita ditolak. Kalau kita dihina. Kalau orang gak mau bertobat. Jangan anggap itu beban. Kamu sudah beroleh hak istimewa, mengecap sedikit dari penderitaan Kristus. Bagaimana rasanya Kristus ketika ditolak? Bagaimana rasanya Kristus ketika dihina? Bagaimana rasanya Kristus ketika dia dianiaya? Kita belum apa-apa. Terlalu cengeng orang Kristen yang ketika ditolak merasa aku yang paling menderita. Ya enggak. Kristus lebih menderita, dia mati, toh kita enggak mati kok. Dia mati tapi dia ditolak, itu bagaimana coba? Kita enggaknya mati, paling doa, air mata, uang pun sedikit. Enggaknya terlalu banyak kita kasih. Iya kan? Itu pun kadang masih kita press lagi. Iya kan? Seperti itu, janganlah terlalu banyak untuk Tuhan, Tuhan kan kaya. Gereja itu banyak uangnya. Iya, mereka tidak melihat kegunaan uang ini ke depan kemana saja. Begitu banyak yang akan diperlukan ke depan. Tapi orang hanya lihat, oh ini banyak, maunya dikuras. Ya enggak. Iya, ada banyak yang perlu dikerjakan. Ada banyak yang perlu dibuat. Saya karena pernah mendirikan gereja rumah beberapa gitu ya. Saya mengerti betul penderitaan orang yang bergereja rumah, yang tidak ada tempat permanen. Itulah sebabnya lahir doa di hati saya, maunya beberapa pos ini, sebelum saya mati, walaupun belum dibangun, tanahnya aja pun ada, gak apa-apalah. Itulah yang menjadi doa saya. Mereka lah nanti yang melanjutkan, tapi paling tidak tanahnya sudah ada. Karena kita dulu untuk tanah ini saja berapa puluh tahun. Dan kita masih ada backup lah gitu ya. Iya, masih ada orang-orang gitu yang artinya menolong. Iya, jadi
Ya, apakah pergaulan mereka seluas saya juga? Kan belum tentu juga. Orang-orang membackup sebanyak membackup saya, belum tentu juga. Jadi makanya sejauh yang Tuhan buat, sejauh itulah kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Tuhan yang akan melanjutkannya. Saudara-saudara, mari ya yang belum bertobat, jangan sia-siakan berita keselamatan yang sudah sering kita dengar ini. Jangan ada pun, saya kerinduan saya nggak ada saudara yang masuk neraka satu pun. Tapi saya nggak bisa menentukan untuk saudara. Saudara yang harus membuat pilihan di hadapan Tuhan, di hadapan Roh Allah. Dan bagi kita yang sudah diselamatkan, sudah terlalu banyak firman ini. Alirkanlah. Kalau enggak kamu alirkan, kamu akan menjadi laut mati. Banyak tahu, banyak kritik, tapi tidak buat apa-apa. Tidak pernah berkorban apa-apa. Ya, tidak pernah berjerih payah. Enggak pernah. Ini kalau tidak dialirkan menjadi laut mati. Iya, akhirnya bagaimana? Keras. Akhirnya kembali ke legalis. Begini peraturan. Peraturan menjadi lebih tinggi. Padahal firman Tuhan, Roh Kudus jauh lebih tinggi dari segala aturan. Aturan itu hanya dipakai ketika menolong. Tapi kalau aturan menghambat penginjilan, menghambat misi, menghambat pekerjaan Tuhan dikerjakan, saya tidak mau pakai. Iya. Mari kita gumulkan ini. Mengapa saya tak ingin terdaftar pun di gereja yang dibilang oleh teman-teman itu. Daftarkanlah supaya dapat bantuan. Untuk apa bantuan? Ya dengan bantuan ini kita makin maju atau makin apa? Gereja-gereja di China yang terdaftar gitu ya. Iya, pada masanya memang bebas. Tapi kemudian dikatrol. Inilah bahan khotbah. Ini khotbah kan, kalau enggak ditangkap pendetanya. Tapi gereja-gereja rumah yang ada atau gereja bawah tanah, itu yang subur sampai hari ini Injil terus diberitakan secara menjalar tidak kelihatan. Pertambahan orang percaya terus semakin bertambah. Apa sih yang menjadi tujuan kita? Apakah supaya jiwa-jiwa yang dikasihi Tuhan ini bisa sampai kepada keselamatan? Perlu kalikah kita gelar? Perlu kalikah kita dihormati? Perlu kalikah kita dihargai? Iya, tanpa gelar pun, bukan majelis pun bisa memberitakan Injil. Iya, tidak ada kedudukan apa-apa pun Injil bisa diberitakan. Dan kalau diberi kehormatan menduduki kursi-kursi ini, supaya lebih banyak lagi bisa dikerjakan. Supaya lebih luas lagi Injil bisa diberitakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali Injil tidak bisa berhenti di Judea, Samaria. Tetapi harus lanjut bahkan pada zaman Paulus ke Asia, ke Bitinia, baru kemudian ke Eropa, ke Makedonia. Mulai dari kota Filipi dan lanjut dengan kota-kota lainnya. Engkau memiliki cara ya Tuhan bagaimana supaya Injil ini bisa sampai ke seluruh dunia. Engkau punya program, engkau punya rencana. Bagaimana mengerjakan ini semua? Karena adalah isi hatimu supaya semua bangsa boleh mendengar kabar baik, kabar pengampunan dosa, kabar keselamatan. Karena adalah isi hati Tuhan supaya dari segala suku bangsa ada wakilnya di surga. Kiranya Roh-Mu bekerja meyakinkan kami supaya kami menjadi bagian dari sorga itu. Dan kiranya Roh-Mu juga meyakinkan kami bahwa adalah hak istimewa mengambil bagian di dalam apa yang menjadi isi hati Tuhan. Entah itu kami mendukung dari segi doa yang tak henti-hentinya. Entah kami memberi tenaga kami, waktu kami. Entah kami memberi berkat yang Tuhan berikan untuk pelayanan pekabaran Injil di dunia ini. Oh Tuhan, entah kami memberi diri kami untuk boleh hidup di hadapan-Mu. Entah itu dalam pekerjaan kami melayani. Entah kami dipisahkan menjadi orang Lewi yang hanya hidup dari Tuhan.
dan bagi Tuhan. Tuhan, apapun panggilan-Mu bagi kami semua, Engkau mau supaya lewat hidup kami semua sebanyak mungkin orang akan dibawa kepada kerajaan Allah. Mari Tuhan berkati kami, agar kami yang sudah percaya tahu bagian kami, apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Mana orang yang Tuhan ingin kami layani, apakah itu di tengah keluarga, apakah itu di tengah lingkungan, atau di tengah lingkungan kerja, atau dimanapun yang Tuhan kehendaki. Supaya ujung bumi yang bukan jauh nun di sana, tapi ujung bumi yang dekat pun bisa sampai Injil kerajaan Allah ini. Terima kasih Tuhan, karena pengorbanan banyak oranglah kami bisa diselamatkan. Dan sekarang giliran kami untuk berkorban, supaya banyak orang lagi diselamatkan. Berilah kami hati yang rela. Berilah hati kami benar-benar align, menjadi satu hati dengan Tuhan dalam perjuangan Tuhan yang belum selesai. Karena kami tahu akhirnya Engkau pasti datang. Akhirnya masa itu akan lewat. Tapi sekarang masa itu masih ada, kami masih hidup. Kesempatan ini masih ada. Supaya jangan seorang pun kami akan mengabaikan kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau meyakinkan kami. Roh Kudus-Mu tidak dapat dihentikan oleh apapun. Bahkan ketika orang-orang percaya mula-mula itu menikmati saja persekutuan, Engkau dapat menggoncangkan supaya lanjut dan lanjut. Lewat penganiayaan bisa lanjut. Lewat penderitaan bisa lanjut. Lewat segala keadaan yang kami hadapi itu, supaya Injil itu sampai ke ujung-ujung bumi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Karena itu biarlah kami melihat secara positif apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan tetap percaya rencana-Mu tidak ada yang gagal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sampai sejauh ini Tuhan telah menolong kami. Sebentar kami akan pulang, Engkaulah Allah yang memberkati kami. Engkaulah Allah yang telah memberikan Roh-Mu yang akan meneguhkan kami, supaya kami bisa menjadi saksi Tuhan di Yerusalem kami masing-masing, di Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jemaat, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Allah yang telah memanggil engkau ke dalam pertobatan. Allah yang telah menguduskan engkau, memisahkan engkau untuk hidup baginya. Allah yang sama akan meneguhkan, mengokohkan engkau sekarang, seterusnya sampai selamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada